Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk semua. Selamat datang di pembelajaran matematika wajib dengan Ibu Safni. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menentukan modus, median, dan kuartil untuk data berkelompok atau data yang disajikan dengan tabel distribusi frekuensi. Kita langsung saja, yuk disimak baik-baik. Menentukan modus, median, dan kuartil data berkelompok. Yang pertama, modus, ya, kita singkat dengan MO. Nah, ini rumusnya. Jadi modus atau MO sama dengan L0, itu bukan LO ya, tapi L0 ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Sekarang keterangan dari rumus tadi. Ya, MO sama dengan modus. L0 tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Lalu C sama dengan panjang kelas. Selanjutnya kuartil bawah atau Q1. Ini rumusnya, jadi Q1 sama dengan L1 ditambah 1/4N dikurang sigma F1 per F1 dikali C. Keterangan dari rumus, Q1 sama dengan kuartil ke-1 atau kuartil bawah. L1 sama dengan tepi bawah kelas Q1. F1 sama dengan frekuensi kelas Q1. Sigma F1 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. N sama dengan jumlah frekuensi. Sedangkan C sama dengan panjang kelas. Sekarang kita lanjutkan. Kuartil tengah atau Q2. Ya, Q2 sama dengan L2 ditambah 2/4N dikurang sigma F2 per F2 dikali C. Ya, 2/4 itu sama dengan setengah ya. Jadi kita tulis saja 2/4 supaya senada dengan rumus-rumus yang lain ya, dengan kuartil-kuartil yang lain atau Q1 antara Q1, Q2 dan Q3. Ya, sekarang keterangan rumus. Keterangannya Q2 adalah kuartil kedua atau kuartil tengah. L2 tepi bawah kelas Q2. F2 frekuensi kelas Q2. Sigma F2 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas Q2. N sama dengan jumlah frekuensi. C panjang kelas. Selanjutnya adalah kuartil atas atau Q3. Ya, nah Q3 semuanya yang angka 2 tadi diganti semua dengan angka 3. Jadi L3 ditambah 3/4N dikurang sigma F3 per F3 dikali C. Keterangan rumus. Q3 adalah kuartil ketiga atau kuartil atas. L3 sama dengan tepi bawah kelas Q3. F3 frekuensi kelas Q3. Sigma F3 jumlah frekuensi sebelum kelas Q3.
N sama dengan jumlah frekuensi. Dan C panjang kelas. Ya. Jadi kalau kita cermati rumus-rumus tadi, sebenarnya gampang untuk kamu ingat, ya. Sekarang median, ya kita singkat dengan ME. Nah, median ini sama dengan nilai kuartil kedua ya. Karena median dan kuartil kedua itu sama-sama terletak di tengah-tengah data. Nah, jadi median sama dengan kuartil kedua, artinya rumus median dengan rumus kuartil kedua sama. Jadi median L2 ditambah 2/4N dikurang sigma F2 per F2 kali C. Ya, jadi rumusnya sama dengan rumus Q2. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Tentukan modus, median, dan kuartil dari data pada tabel berikut. Jadi berat bagasi, ini data berat bagasi. Sekarang kita akan menentukan modus, median, dan kuartil dari data yang berada di tabel ini. Kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama kita tentukan modusnya dulu. Ya, sebelum kita menentukan modus, median, kuartil, kita tandain dulu masing-masing dari kelasnya. Kelas modusnya itu di mana, lalu median di mana, Q2, begitu juga untuk Q1 dan Q3. Jadi yang pertama kita tentukan dulu kelas modus karena yang ditanyakan yang pertama adalah modus. Jadi modus itu kan data yang paling sering muncul. Maka di sini kelas modus itu adalah data yang memiliki frekuensi tertinggi atau kelas yang memiliki frekuensi yang tertinggi. Nah, di sini yang memiliki frekuensi tertinggi adalah kelas 17 sampai 19 yaitu 20. Maka disitulah kelas modus ya. Nah, kemudian kelas median sama Q3 juga sama. Jadi modus, median, dan Q2 itu kelasnya sama. Sekarang Q1 di kelas interval 14-16, Q3 pada interval 20-22. Nah, ini karena contoh, jadi yang saya tanyakan itu sekaligus ke 55 nilainya, sedangkan pada soal nanti paling yang ditanyakan satu saja, misalnya kuartil 1 saja. Nah, cara menentukan juga seperti ini untuk menentukan kelasnya. Pertama, ditandain dulu Q2-nya di mana, berarti di atasnya Q1, di bawahnya Q3. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan modus, berarti kelas modus itu berada pada kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Begitu juga untuk median dan Q2-nya atau kuartil 2-nya atau kuartil tengahnya. Ya, jadi karena ini pertanyaannya sekaligus, jadi kita tandain dulu semuanya. Nah, sekarang baru kita tentukan nilai masing-masing, yaitu pertama kita tentukan nilai modusnya terlebih dahulu. Ya. Nah, kita tahu bahwa rumusnya adalah modus sama dengan L0 ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, sekarang kita tentukan masing-masingnya L0 berapa. L0 itu kan tepi bawah kelas modus. Jadi, batas bawah kelas modus kan 17. Jadi, tepi bawahnya adalah 17 dikurangin setengah. Didapatnya 16,5 ya L0-nya. Kemudian D1-nya selisih frekuensi kelas modus itu dengan kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas sebelumnya kan 16, jadi dikurangin dengan 16 sama dengan 4. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ya, jadi 20 dikurang 17 dapatnya 3. Nah, sedangkan C ini C adalah 3 ya. Lalu kita masukin nilai-nilai itu ke rumus. Nah, ini dia. Jadi M modus sama dengan 16,5, N0-nya 16,5, lalu D1-nya 4. Kemudian D1 ditambah D2, 4 tambah 3 dikali C, C-nya 3 ya. Jadi sama dengan 16,5 ditambah 12/7. Nah, 12 dibagi 7 itu
1,7142851. Ya, jadi kita tambahin dengan 16,5, dapatnya 18,21. Ya, dibulatkan. Yang perlu kamu perhatikan di sini adalah pembulatan dilakukan di akhir ya. Jadi jangan pada saat proses dibulatkan terlebih dahulu. Tapi yang dibulatkan itu adalah hasil terakhir supaya tidak sering kita membulatkan data ya. Nah, jadi pembulatan kita lakukan pada hasil akhir. Sekarang kita lanjutkan. Kuartil bawah atau Q1. Ya, kita gunakan rumus ini. L1, perhatikan rumusnya. Q1 L1 ditambah 1/4 N dikurang sigma F1 per F1 kali C. Sekarang kita tentukan masing-masing komponennya. L1 itu adalah tepi bawah kelas Q1. Jadi batas bawahnya kan 14. Jadi 14 dikurangin setengah, 13,5. Lalu 1/4 N-nya adalah 1/4 dari 80 sama dengan 20. Sigma F2-nya 14. Ya. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Kemudian F1-nya 16. Itu frekuensi dia sendiri atau frekuensi kelas Q1. Nah, kemudian C-nya 3 ya. C-nya 3 di sini tidak saya tulis lagi C-nya karena sebelumnya sudah kita tulis C-nya. Jadi Q1 sama dengan 13,5 ditambah 20 dikurang 14 per 16 dikali 3. Jadi 13,5 ditambah 18 per 16. Jadi sama dengan 13,5 ditambah 1,125. Jadi dapatnya 14,625. Jadi ini biarkan saja 3 angka di belakang koma ya. Jadi nggak usah dibulatkan 5-nya ke atas. Sekarang kita lanjutkan. Ya, ini ada nilai C-nya, maaf. Ya, belakangan munculnya ya. Seperti waktu membuat animasinya dia belakangan ini. Ya, jadi kita lanjutkan. Sekarang kuartil tengah atau Q2. Nah, dalam menentukan kuartil kedua ini, kita sudah bisa langsung menentukan mediannya. Karena kuartil kedua itu sama dengan median. Sama-sama letaknya di tengah data. Ya, maka kalau ditanyakan median, kamu gunakan rumus kuartil kedua dan sebaliknya. Ya, jadi kita menggunakan rumus kuartil kedua. Berarti ini sekaligus sudah menentukan mediannya. Ya, L2-nya 17 dikurang setengah jadi 16,5. 2/4 N-nya 2/4 dari 80, 40. Sigma F2-nya 16 tambah 14, 30. F2-nya 20. Kemudian C-nya 3. Ya, sekarang kita tinggal masukin ke rumusnya. Nah, jadi Q2 sama dengan 16,5 ditambah 40 dikurang 30 per 20 dikali 3 sama dengan 16,5 ditambah 30 per 20 ya. 30 dibagi 20 itu 1,5 jadi 16,5 ditambahin dengan 1,5 jadi 18 ya, 18,00. Kenapa ditambahin 0,00 supaya sama dengan tadi ada 2 desimal ya, kecuali tadi nilai Q1 3 desimal. Sekarang kita lanjutkan. Kuartil atas atau Q3 ya, rumusnya Q3 sama dengan L3 ditambah 3/4 N dikurang sigma F3 per F3 dikali C. Ya, L3 sama dengan 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Kemudian 3/4 N-nya adalah 3/4 kali 80 sama dengan 60. Sigma F3-nya 20 ditambah 16 tambah 14 jadi ada 50. Kemudian
itu F3-nya ya, 17 yang tidak kelihatan. Nah, maka Q3 sama dengan 19,5 ditambah 60 dikurang 50 per 17 kali 3 ya, karena C-nya 3. Kemudian 19,5 ditambah 30 per 17. Jadi dapatnya 21 per 26. Ya, jadi pembulatannya kita lakukan di akhir di hasil akhir ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengerjakan latihan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi bisa kamu pahami, lalu kamu terapkan ke latihan ya. Nah, tentukan modus, median, dan kuartil dari data pada tabel berikut. Ya, ini tabelnya. Jadi kamu tentukan modus, median, dan kuartil dari data pada tabel berikut. Demikian pembahasan tentang modus, median, dan kuartil untuk data berkelompok. Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.